Di hari pertunangan kami, di depan keluarga besar, calon suamiku malah membawa mantan pacarnya dan berkata, dia akan selalu jadi bagian dalam setiap proses hidupku. Kalau kamu keberatan, batalkan saja pernikahan kita. Seketika semua mata tertuju padaku, aku hanya diam, namun kurancang kejutan spesial untuknya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga sempurna, seolah ikut merestui hari bahagia Manda. Taman belakang rumahnya yang luas telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng. Ratusan lampu gantung kecil berkelip di antara dahan-dahan pohon mangga, menebarkan cahaya hangat ke atas puluhan meja bundar yang terbalut kain satin berwarna krem. Wangi bunga sedap malam dan melati bercampur dengan aroma barbeku yang menggugah selera, menciptakan suasana yang intim sekaligus meriah. Seluruh keluarga besar dari pihak Manda dan Okan telah berkumpul, tawa dan obrolan mereka menjadi musik latar yang membahagiakan. Manda berdiri di dekat panggung kecil, gaun hijau dikenakannya menyapu lembut rumput di bawah kakinya. Ia merasa seperti melayang. Setiap detail acara lamaran ini adalah buah dari impiannya, buah dari diskusi panjang penuh tawa bersama Okan. Melihat semua berjalan begitu sempurna, hatinya membuncah oleh rasa syukur. Ia memandang berkeliling, matanya mencari sosok pria yang sebentar lagi akan menyematkan cincin di jari manisnya, mengikat janji suci di hadapan seluruh orang yang mereka cintai. Kamu terlihat sangat cantik, nak, suara lembut ibunya menyadarkannya dari lamunan. Sang ibu, dengan kebaya berwarna senada, merapikan sehelai rambut yang jatuh di pelipis Manda. Matanya berkaca-kaca, dipenuhi keharuan dan kebanggaan. Terima kasih, Bu, jawab Manda, menggenggam tangan ibunya yang mulai menunjukkan keriput halus. Semua ini tidak akan terjadi tanpa doa dan dukungan ibu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami, sahut ayahnya yang gagah, berdiri di sisi lain Manda. Okan pria yang baik. Ayah lihat bagaimana cara dia memandangmu. Jaga baik-baik hubungan kalian. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang saling menghargai. Nasihat itu meresap ke dalam hati Manda. Ia tahu itu. Selama 2 tahun menjalin hubungan, Okan selalu menunjukkan sisi terbaiknya. Dia penuh perhatian, ambisius, dan selalu bisa membuat Manda merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Tentu, terkadang Okan bisa menjadi sangat keras kepala, tetapi Manda selalu menganggapnya sebagai bagian dari pesona dan ketegasannya. Satu-satunya bayangan gelap dalam hubungan mereka adalah masa lalu Okan dengan Anya, sebuah cerita tragis yang selalu membuat Okan diselimuti rasa bersalah yang mendalam. Pandangannya akhirnya menemukan Okan. Pria itu tampak luar biasa tampan dengan kemeja batik lengan panjang yang serasi dengan gaun Manda. Ia sedang berbicara dengan beberapa sepupunya, tertawa lepas. Namun, ada sesuatu yang sedikit mengganjal di mata Manda. Beberapa kali, di tengah tawanya, Okan tampak melirik ponsel di tangannya dengan cepat, seolah sedang menunggu sebuah pesan penting. Raut wajahnya akan berubah tegang selama sepersekian detik sebelum senyum itu kembali terpasang. Manda mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin ia teringat lagi soal masa lalunya dengan Anya, tentang penyakit itu. Rasa bersalahnya memang sebesar itu. Manda berjalan menghampiri calon suaminya, senyumnya terkembang lebar. Sayang, dari tadi aku cariin, sapa Manda lembut. Okan sedikit terkejut, lalu segera merangkul pinggang Manda dan mencium keningnya. Aku di sini, cuma ngobrol sebentar sama mereka. Kamu kenapa? Kelihatan cemas. Justru Manda merasa Okan yang cemas. Aku tidak apa-apa. Kamu yang kenapa? Sepertinya gelisah sekali, terus melihat ponsel. Okan tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Bukan apa-apa. Cuma urusan kantor sedikit. Ada proyek yang lagi kejar tayang. Sudah, jangan pikirkan itu. Hari ini adalah hari kita. Okan memasukkan ponselnya ke dalam saku celana, seolah ingin membuktikan bahwa perhatiannya kini 100% tercurah untuk Manda. Manda pun tersenyum dan membiarkan dirinya percaya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Okan, kembali menikmati suasana pesta. Pembawa acara sudah naik ke atas panggung, suaranya yang hangat mulai membuka acara inti. Prosesi demi prosesi berjalan dengan hikmat. Sambutan dari ayah Manda yang penuh haru, dilanjutkan dengan sambutan dari ayah Okan yang penuh harapan. Hingga tibalah momen yang paling ditunggu. Okan berdiri di hadapan Manda. Ia mengambil kotak bludru berwarna merah dari saku jasnya, membukanya, dan memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilau indah di bawah cahaya lampu. Dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi,
Okan mengucapkan kalimat-kalimat janji yang telah mereka siapkan bersama. Manda, di hadapan kedua keluarga kita, di hadapan Tuhan, aku berjanji untuk selalu mencintaimu, menjagamu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Maukah kamu menerima lamaranku dan menjadi pendamping hidupku selamanya? Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Manda. Dengan suara mantap, ia menjawab, iya, aku mau. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh taman, saat Okan menyematkan cincin itu di jari manis Manda. Rasanya pas sekali. Sempurna. Mereka berpelukan erat, dunia terasa menjadi milik mereka berdua. Kebahagiaan itu begitu nyata, begitu meluap, hingga Manda merasa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa merusaknya. Namun, ia salah besar. Tepat saat musik lembut kembali mengalun dan para tamu mulai menyalami mereka, sebuah sosok masuk dari gerbang taman. Seorang wanita dengan gaun sederhana berwarna pucat, rambut panjangnya tergerai lurus. Wajahnya cantik, tetapi terlihat letih dan rapuh. Langkahnya pelan, ragu-ragu, namun tujuannya jelas, panggung kecil tempat Manda dan Okan berdiri. Manda langsung mengenali wanita itu. Anya, hantu dari masa lalu Okan. Wanita yang menurut cerita Okan, harus mengakhiri hubungan mereka karena divonis menderita kanker ganas. Penyakit yang tidak hanya mengancam nyawanya, tetapi juga merenggut kesempatannya untuk memiliki keturunan. Okan selalu menyalahkan dirinya sendiri, merasa stres akibat perpisahan mereka adalah pemicu penyakit Anya. Rasa bersalah itulah yang menjadi rantai tak terlihat yang selalu mengikat Okan padanya. Musik berhenti. Obrolan para tamu mereda, berganti dengan bisik-bisik ingin tahu. Semua mata kini tertuju pada Anya yang sudah berdiri di kaki panggung. Okan, yang tadinya tersenyum bahagia, kini wajahnya menjadi kaku dan pucat. Genggaman tangannya di pinggang Manda mengendur. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran. Dia seharusnya tidak di sini, kondisinya lemah. Ini semua salahku. Okan, panggil Anya dengan suara lirih yang syarat akan penderitaan. Okan melepaskan pelukannya dari Manda. Ia turun dari panggung dan menghampiri Anya. Tanpa ragu, ia menggenggam kedua tangan wanita itu. Pemandangan itu seperti belati yang menusuk jantung Manda. Di hari lamarannya, di hadapan ratusan pasang mata, calon suaminya sedang menggenggam tangan wanita lain. Kamu seharusnya tidak di sini, Nya. Kondisimu belum pulih, kata Okan, suaranya terdengar cemas dan penuh rasa bersalah. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, jawab Anya, matanya mulai basah. Hati Manda terasa diremas. Ini tidak benar. Semua ini terasa salah. Ayahnya sudah berdiri, wajahnya mengeras menahan amarah. Ibunya memegang lengan suaminya, mencoba menenangkan. Suasana yang tadinya penuh sukacita kini berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. Okan kemudian berbalik, masih menggenggam satu tangan Anya. Ia menatap Manda yang berdiri mematung di atas panggung. Tatapannya bukan lagi tatapan cinta yang hangat, melainkan tatapan dingin yang menusuk, tatapan seseorang yang merasa sedang melakukan sebuah pengorbanan mulia. Seolah semua orang di sana tidak ada artinya. Seolah hanya ada mereka bertiga di dunia ini. Dengan suara yang keras dan jelas, agar semua orang dapat mendengarnya, Okan mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan dunia Manda berkeping-keping. Manda, aku ingin kamu tahu. Anya akan selalu menjadi bagian dari setiap proses hidupku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya dalam kondisinya yang seperti ini. Kalau kamu tidak suka dengan kenyataan ini, kalau kamu tidak bisa menerimanya, maka kita tidak usah menikah. Keheningan yang menyusul setelah kalimat itu begitu pekat, begitu berat, hingga terasa memekakan telinga. Waktu seolah berhenti berputar. Cincin di jari manis Manda tiba-tiba terasa begitu dingin dan berat, seperti sebuah borgol. Hening. Satu kata itu tidak cukup untuk menggambarkan kekosongan suara yang menyelimuti taman itu. Suara jangkrik di kejauhan, desau angin yang menggoyangkan dedaunan, bahkan detak jantung Manda sendiri seakan berhenti. Semua yang ada hanyalah tatapan. Ratusan pasang mata yang tadinya memancarkan kebahagiaan, kini berubah menjadi campuran dari rasa kaget, kasihan, bingung, dan penghakiman. Semua tatapan itu terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk kulit Manda, menelanjanginya di depan umum. Ia bisa melihat wajah ibunya yang pucat pasi, bibirnya bergetar menahan tangis yang siap meledak. Di sampingnya, ayahnya berdiri kaku, rahangnya mengeras dan buku-buku jarinya memutih karena mengepalkan tangan begitu erat. Manda tahu, hanya penahanan diri luar biasa yang mencegah ayahnya melompat ke atas panggung dan menghajar pria yang baru saja mempermalukan putrinya. Keluarga Okan pun tak kalah terkejut. Ibu Okan menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak tak percaya pada kelakuan putranya sendiri. Ayah Okan hanya bisa menunduk,
wajahnya memerah karena menanggung malu yang luar biasa. Dunia Manda berputar. Suara-suara di sekitarnya meredam menjadi dengungan tak berarti di telinganya. Fokusnya hanya tertuju pada satu titik, wajah Okan. Pria yang beberapa menit lalu berjanji akan mencintai dan menjaganya, kini berdiri di sana dengan angkuh dan merasa benar sendiri. Ada secercah keyakinan di matanya, keyakinan bahwa Manda akan luluh. Bahwa Manda, yang tahu cerita, tragis, Anya, akan tergerak oleh rasa kasihan dan menerima syarat mulia itu. Okan pikir ia sudah menang. Di samping Okan, Manda melihat Anya menunduk, memainkan peran sebagai wanita rapuh yang tersakiti. Namun, sepersekian detik sebelum Anya menundukkan kepalanya, Manda menangkapnya. Sebuah kilat kemenangan di mata Anya, sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat, yang langsung dihapus. Dan di momen itulah, semuanya menjadi jelas bagi Manda. Perasaan tidak nyaman yang selama ini ia rasakan terhadap cerita Anya tiba-tiba mengkristal menjadi sebuah kecurigaan yang tajam. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Rasa sakit yang tadinya menghantam dadanya seperti gelombang tsunami, tiba-tiba surut. Berganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang tenang dan membekukan. Ia sadar, apapun jawaban yang akan ia berikan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jika ia menolak, akan terjadi keributan besar. Jika ia menerima, ia akan mengorbankan harga dirinya seumur hidup. Ia butuh jalan keluar. Sebuah cara untuk menghentikan drama ini, untuk melarikan diri dari ratusan pasang mata yang menghakiminya. Ia butuh kendali. Dan dalam situasi di mana ia sama sekali tidak memiliki kuasa, satu-satunya kendali yang bisa ia ambil adalah atas responsnya sendiri. Manda menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Udara yang masuk ke paru-parunya terasa dingin, membantu menjernihkan pikirannya yang kalut. Ia mengangkat dagunya, menatap lurus langsung ke mata Okan, mengabaikan Anya yang berdiri seperti bayangan di sampingnya. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada wanita itu dengan melihatnya menangis atau histeris. Lalu, dengan suara yang terdengar mengejutkan, bahkan bagi dirinya sendiri, suara yang jelas, tenang, meskipun sedikit bergetar, ia memberikan jawabannya. Baiklah. Satu kata. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Kata itu menggantung di udara, sama beratnya dengan keheningan yang baru saja pecah. Para tamu yang tadinya menahan napas, kini menghembuskannya dengan kaget. Bukan ini jawaban yang mereka harapkan. Okan tampak terkejut sesaat, sebelum senyum tipis penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Ia berhasil. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun, saat ia melihat lebih dalam ke mata Manda, senyumnya memudar. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada kelegaan. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Manda tidak memberikan reaksi lebih lanjut. Setelah mengucapkan satu kata itu, ia tersenyum. Senyum yang paling aneh yang pernah ia tunjukkan. Itu adalah senyum tipis yang penuh teka-teki, senyum seseorang yang sudah melihat akhir dari sebuah permainan. Kemudian, dengan gerakan yang anggun dan sama sekali tidak tergesa-gesa, ia berbalik. Ia berjalan melewati meja-meja tamu, melewati wajah-wajah yang menatapnya dengan iba dan bingung. Punggungnya lurus, langkahnya mantap. Ia masuk ke dalam rumah, menaiki tangga menuju kamarnya. Begitu pintu kamarnya tertutup di belakangnya, suara dunia luar lenyap. Keheningan di dalam kamarnya terasa berbeda. Ini adalah keheningan yang aman. Punggungnya bersandar di pintu, dan kakinya akhirnya terasa lemas. Ia melorot ke lantai, tetapi ia tidak menangis. Air mata terasa seperti sebuah kemewahan yang tidak bisa ia berikan untuk pria seperti Okan. Amarah yang dingin kini mulai membara dengan hebat. Baiklah, bisiknya pada diri sendiri. Baiklah, Okan. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Baiklah, kamu sudah memilih. Dan sekarang, giliranku yang akan memilih. Setelah duduk dalam diam selama beberapa menit, Manda bangkit. Ia tidak menyalakan lampu kamarnya yang terang, hanya lampu meja kecil yang temaram. Ia berjalan ke meja belajarnya, duduk, dan membuka laptopnya. Cahaya putih dari layar menerangi wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Jarinya menari di atas papan ketik. Ia membuka peramban internet. Ia tidak mencari sembarang informasi. Ia mencari detail spesifik dari cerita yang selama ini Okan sampaikan padanya. Efek samping kemoterapi terhadap kesuburan wanita. Penyebab kanker ovarium pada usia muda. Rumah sakit rujukan kanker terbaik di Indonesia. Ia membaca artikel demi artikel,
membandingkan informasi dari situs medis terpercaya dengan cerita versi Okan. Okan pernah bilang pengobatan hanya membuatnya mandul. Artikel-artikel itu memang membenarkan adanya risiko tersebut, tapi ada banyak program dan prosedur untuk menjaga kesuburan yang bisa ditempuh sebelum memulai kemoterapi. Apakah Anya pernah mencobanya? Okan pernah bilang penyakit Anya kambuh karena stres. Ia mencari jurnal medis, mencoba menemukan korelasi langsung antara stres psikologis dengan kekambuhan kanker ovarium. Hubungannya ada, tapi tidak sesederhana itu. Ketukan pelan di pintu kamarnya membuyarkan konsentrasinya. Manda? Sayang? Ini ibu. Boleh ibu masuk? Manda tidak menjawab. Ia tidak sanggup menghadapi tatapan iba dari ibunya saat ini. Ia butuh waktu sendiri. Di luar pintu, kekacauan kecil terjadi. Ayahnya ingin mendobrak pintu. Kakak laki-lakinya, Arya, menahannya. Ayah, jangan. Beri Manda waktu. Dia lebih kuat dari yang kita kira. Dia butuh ruang untuk bernapas. Di dalam kamarnya, Manda terus mencari. Ia memasukkan nama Anya ke dalam mesin pencarian, mencoba menemukan jejak digital apapun. Hasilnya nihil. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah tautan lama, sebuah artikel dari blog kesehatan lokal beberapa tahun lalu tentang acara penggalangan dana untuk penderita kanker. Di salah satu fotonya, ada Anya, tersenyum ke kamera, dengan keterangan nama di bawahnya. Manda memperbesar foto itu. Lalu ia melihat nama rumah sakit yang menjadi sponsor acara tersebut. Itu adalah rumah sakit swasta kecil yang tidak terlalu terkenal, bukan salah satu dari daftar rumah sakit rujukan kanker terbaik yang baru saja ia baca. Sebuah kejanggalan. Naluri Manda mengatakan ini adalah sebuah petunjuk. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia mengetik nama rumah sakit itu, mencari tahu lebih banyak. Dan saat itulah ia menemukan sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di halaman profil rumah sakit itu, tertera daftar layanan unggulan mereka, bedah kosmetik, dermatologi, dan program diet. Tidak ada satupun kata tentang pusat onkologi atau fasilitas perawatan kanker. Ini adalah retakan pertama yang sangat besar dalam dinding kebohongan yang selama ini ia percayai. Seminggu setelah hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Manda, sebuah perang dingin yang aneh berlangsung. Di dunianya, Okan bertingkah seolah-olah sebuah kemenangan besar baru saja diraih. Ia terbangun pada hari Minggu pagi dengan perasaan lega yang membentang di dadanya. Ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah bersikap sebagai ksatria, tidak meninggalkan wanita yang rapuh dan sakit demi kebahagiaannya sendiri. Ia telah memberikan ultimatum, dan Manda, dengan jawaban, baiklah, nya, telah menerimanya. Dalam benaknya, ia adalah seorang pahlawan tragis. Ia membayangkan bagaimana kelak orang-orang akan memuji keluhuran budinya. Seorang suami yang begitu setia kawan hingga bersedia merawat mantan kekasihnya yang sekarat. Pernikahannya dengan Manda akan menjadi sebuah monumen kebaikan hati. Tentu, Manda perlu sedikit waktu untuk beradaptasi. Wajar jika seorang wanita merasa cemburu. Tugasnya lah sekarang untuk membimbing dan mendidik Manda, agar calon istrinya itu bisa melihat situasi dari sudut pandangnya yang lebih mulia. Ponselnya terasa berat di tangan saat ia mulai mengetik pesan pertamanya untuk Manda pagi itu. Ia menghapus dan menulis ulang kalimatnya berkali-kali, mencari nada yang pas antara pengertian dan ketegasan. Selamat pagi, sayang. Aku tahu semalam pasti sangat berat untukmu. Aku minta maaf jika caraku menyampaikannya kurang tepat. Tapi percayalah, kebaikan hati kita untuk merawat Anya akan membawa berkah yang luar biasa bagi pernikahan kita nanti. Aku mencintaimu. Pesan itu terkirim. Centang 2 biru muncul seketika. Okan tersenyum puas. Manda sudah membacanya. Ia menunggu balasan. 1 menit. 5 menit. 30 menit. Tidak ada balasan. Okan mencoba menenangkan dirinya. Manda mungkin masih butuh waktu. Di rumah Manda, suasana terasa begitu kontras. Rumah yang seminggu lalu dipenuhi tawa dan musik, kini diselimuti keheningan yang tebal. Manda memang telah membaca pesan dari Okan. Ia membacanya dengan ekspresi datar, lalu meletakkan ponselnya dalam mode senyap dan menaruhnya di laci meja. Ia tidak akan membiarkan manipulasi psikologis Okan mengganggu rencananya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Setiap pagi, Okan akan mengirim pesan, penuh pengertian. Sayang, sudah sarapan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nanti aku kirimkan beberapa pilihan warna untuk dekorasi gedung. Coba kamu lihat mana yang paling kamu suka. Manda, aku baru bicara dengan Anya. Kondisinya sedikit menurun. Dia titip salam dan berterima kasih atas kebesaran hatimu. Lihat kan? Kamu sudah jadi malaikat untuknya.
Kenapa kamu tidak balas pesanku? Apa kamu masih marah? Jangan biarkan emosi sesaat merusak semua yang sudah kita bangun. Sayang. Pernikahan kita tinggal sebentar lagi. Setiap pesan itu dibaca oleh Manda, dan setiap pesan itu pula yang semakin menguatkan tekadnya. Ia melihat dengan jelas topeng kepahlawanan yang sedang dikenakan Okan. Pria itu tidak peduli pada perasaannya. Ia hanya peduli pada citra dirinya sendiri. Sementara Okan sibuk dengan drama monolognya, Manda bergerak dalam senyap. Ia mengadakan rapat keluarga di ruang tengah. Ibunya duduk dengan mata yang masih sembab, ayahnya menatap kosong dengan amarah yang tertahan, dan kakaknya, Arya, duduk di samping Manda, tatapannya tajam dan siap mendukung apapun keputusan adiknya. Manda, katakan pada ayah apa yang harus ayah lakukan. Ayah akan datangi rumahnya sekarang juga dan menghajar anak kurang ajar itu, kata ayahnya, suaranya bergetar. Jangan, Yah, jawab Manda dengan tenang. Kalau kita pakai emosi, kita yang akan terlihat salah. Mereka akan memutarbalikkan fakta, bilang kita keluarga yang kasar dan tidak punya hati. Aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan cara itu. Lalu kita harus diam saja. Nak, setelah dia menginjak-injak harga dirimu dan keluarga kita di depan semua orang, sahut ibunya, air matanya kembali mengalir. Manda menggenggam tangan ibunya. Kita tidak akan diam, Bu. Kita akan melawan. Tapi dengan cara yang cerdas. Manda kemudian menjelaskan rencananya. Tidak akan ada drama, tidak ada caci maki. Yang akan ia lakukan adalah sebuah pembatalan yang profesional dan terstruktur. Ia akan memperlakukan pembatalan pernikahan ini layaknya sebuah pembatalan kontrak bisnis yang gagal. Arya tersenyum tipis, bangga melihat ketegaran dan kecerdasan adiknya. Ayah dan ibunya, meskipun masih diliputi emosi, setuju untuk mengikuti rencana Manda. Mereka melihat kilat baja di mata putri mereka, dan mereka tahu Manda bisa diandalkan. Maka, dimulailah pekerjaan Manda. Ia mengubah kamarnya menjadi sebuah pusat komando. Ia membuka laptopnya dan membuat sebuah dokumen spreadsheet baru. Kolom pertama, nama vendor. Kolom kedua, total biaya. Kolom ketiga, uang muka yang dibayar. Kolom keempat, pembayar. Kolom kelima, kebijakan pembatalan. Satu persatu ia mengisi daftar itu. Gedung pertemuan, catering, dekorasi, fotografi dan video, gaun pengantin, musik, undangan, souvenir. Tangannya bergerak dengan cepat dan pasti. Ia membuka riwayat transaksi rekening banknya, mencari setiap bukti transfer yang pernah ia lakukan. Sebagian besar uang muka memang ia yang membayarnya, karena penghasilannya lebih stabil dibandingkan Okan yang seringkali boros. Okan hanya membayar sebagian kecil, itu pun setelah berkali-kali Manda ingatkan. Semua bukti itu ia kumpulkan, ia pindai, dan ia lampirkan dalam sebuah folder digital yang rapi. Ia mulai menelepon para vendor. Suaranya terdengar profesional dan tenang, seolah ia sedang mengurus acara kantor, bukan pernikahannya sendiri yang hancur berantakan. Selamat siang, dengan vendor fotografi Prestigio, saya Manda. Saya ingin menanyakan perihal kebijakan pembatalan untuk acara saya tanggal 12 November. Selamat pagi, Budian dari dapur catering. Mohon maaf sebelumnya, dengan berat hati saya harus membatalkan pesanan untuk acara saya. Bisakah Ibu jelaskan berapa persen dari uang muka yang bisa dikembalikan? Beberapa vendor menunjukkan simpati, beberapa lainnya bersikap kaku sesuai prosedur. Manda menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Ia mencatat setiap detail, setiap potensi kerugian, dan setiap kemungkinan pengembalian dana. Ia bekerja seperti mesin, menekan semua rasa sakit dan kecewa jauh ke dalam lubuk hatinya. Ia tidak punya waktu untuk bersedih. Saat ini adalah waktunya untuk bertindak. Di ujung minggu ke-7, saat Okan mulai frustrasi karena pesannya tak kunjung dibalas, ia memutuskan untuk mengubah taktik. Ia mulai menelepon. Panggilan pertamanya langsung ditolak oleh Manda. Panggilan kedua, ketiga, keempat, bernasib sama. Amarah mulai menjalari dirinya. Siapa Manda berani mengabaikannya seperti ini? Setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, Okan akhirnya mengirim pesan terakhir. Kali ini nadanya berubah menjadi ancaman terselubung. Manda, angkat teleponku. Atau aku akan datang ke rumahmu, dan kita selesaikan ini di depan orang tuamu. Jangan membuat masalah ini jadi lebih rumit. Manda membaca pesan itu. Ia tersenyum tipis. Terlambat, Okan. Masalah ini memang akan diselesaikan di depan orang tuaku. Tapi bukan dengan caramu, melainkan dengan caraku. Dengan jarinya yang mantap, Manda membuka aplikasi pesan di laptopnya.
Ia telah merancang sebuah undangan digital sederhana namun sangat formal. Latar belakangnya putih bersih, dengan tulisan berwarna hitam yang tegas. Ia memasukkan daftar penerima, orang tua Okan, paman dan bibi dari kedua belah pihak yang menjadi panitia inti, dan tentu saja, Okan sendiri. Jari Manda berhenti sejenak di atas tombol, kirim. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia menarik napas, lalu menekannya. Di apartemennya, Okan sedang mondar-mandir dengan gelisah saat ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi pesan grup masuk. Ia membukanya dengan malas. Mengira itu hanya obrolan tidak penting dari grup alumni. Tapi kemudian matanya membelalak. Nama grup itu adalah Keluarga Besar Mandas Okan. Dan pesan di dalamnya adalah sebuah undangan. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk hadir dalam rapat pembubaran panitia pernikahan Manda Okan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu, 14 Oktober 2025. Waktu, pukul 19 WIB. Tempat, kediaman keluarga Bapak Wijoyo, ayah Manda. Agenda, laporan pertanggungjawaban dan penyelesaian administrasi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pengirim, Manda Wijoyo. Okan membaca undangan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena amarah dan rasa terhina yang luar biasa. Rapat pembubaran? Penyelesaian administrasi? Apa maksud semua ini? Manda berani melakukan ini di belakangnya? Tanpa persetujuannya? Topeng kepahlawanan yang ia kenakan selama seminggu penuh tiba-tiba retak dan hancur berkeping-keping. Ia menyambar kunci mobilnya, kemarahan membakar setiap inci dirinya. Permainan Manda sudah berakhir. Sekarang, Manda akan menghadapi Okan yang sebenarnya. Malam rapat itu tiba dengan cepat. Ruang tamu di rumah Manda yang biasanya hangat dan penuh dengan pernak-pernik keluarga, kini terasa kaku dan formal. Sofa dan kursi tambahan diatur membentuk huruf U, menghadap sebuah meja di tengah ruangan. Di atas meja itu, tidak ada kue atau minuman selamat datang. Hanya ada sebuah laptop, proyektor yang mengarah ke dinding putih, dan beberapa map berwarna biru yang tertata rapi. Suasananya lebih mirip ruang rapat dewan direksi daripada ruang keluarga. Manda duduk di kursi utama, diapit oleh ayah dan ibunya. Kakaknya, Arya, berdiri sedikit di belakang, posturnya protektif. Di salah satu sudut, duduk seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa. Itu adalah Paman Manda, seorang pengacara yang sengaja diundang sebagai penasihat hukum keluarga, meskipun kehadirannya tidak diumumkan secara formal dalam undangan. Manda sendiri tampak sangat berbeda. Ia tidak mengenakan gaun atau pakaian manis. Ia mengenakan blus putih berkerah tinggi dan celana panjang hitam, rambutnya diikat rapi ke belakang. Riasannya minimalis, namun tatapan matanya tajam dan fokus. Ia siap untuk berperang. Pintu depan terbuka, dan Okan masuk bersama kedua orang tuanya. Wajah Okan merah padam, napasnya sedikit terengah, jelas sekali ia datang dengan amarah yang meluap. Ia bahkan tidak repot-repot menyapa orang tua Manda. Matanya langsung tertuju pada Manda. Apa maksud semua ini, Manda? Rapat pembubaran? Kamu pikir kamu siapa bisa mengambil keputusan sepihak seperti ini? Pernikahan ini bukan cuma milikmu. Hardik Okan, suaranya menggema di ruangan yang hening. Ayah Manda sudah hampir berdiri untuk membalas. Tetapi Manda meletakkan tangannya di lengan ayahnya, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Ia menatap Okan dengan dingin, sama sekali tidak terintimidasi. Silakan duduk dulu, Okan. Begitu juga Om dan Tante, kata Manda, suaranya datar dan tanpa emosi. Aku mengundang kalian ke sini untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik dan terstruktur, bukan untuk berteriak-teriak. Sikap tenang Manda yang tak terduga itu membuat amarah Okan sedikit meredup, berganti menjadi kebingungan. Dengan enggan, ia dan orang tuanya duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Manda. Pertarungan tatapan mata pun terjadi. Manda tidak membuang waktu. Ia menyalakan laptop dan proyektor. Sebuah tabel spreadsheet langsung terpampang di dinding. Seperti yang tertera di undangan, agenda kita malam ini adalah penyelesaian administrasi terkait rencana pernikahan kita yang tidak akan dilanjutkan. Manda memulai presentasinya, suaranya jelas dan profesional. Di layar, kalian bisa lihat rincian semua biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini. Totalnya adalah 180 juta rupiah untuk uang muka gedung, catering, dekorasi, dan lain-lain. Ibu Okan tersentak. 180 juta? Bukankah kita sepakat untuk berbagi biaya? Tentu, Tante, jawab Manda dengan sopan. Ia mengklik tetikusnya,
dan sebuah diagram lingkaran muncul di layar, menunjukkan porsi pembayaran. Warna biru mendominasi diagram itu. Dan ini adalah rincian siapa yang membayar uang muka tersebut. Sebesar 150 juta, atau 83%, dibayarkan dari rekening saya. 30 juta sisanya, atau 17%, dibayarkan oleh Okan. Semua bukti transfer sudah saya siapkan di dalam map ini. Manda menunjuk map biru di hadapannya. Okan dan keluarganya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Fakta yang disajikan Manda terlalu akurat dan tidak terbantahkan. Sesuai kesepakatan awal kita, semua biaya akan ditanggung bersama 50-50. Lanjut Manda. Karena pembatalan ini terjadi akibat tindakan sepihak dari pihak Okan, maka secara etika dan logika, seluruh kerugian finansial seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan pembatalan. Tunggu dulu, potong Okan dengan kasar. Siapa yang bilang batal? Kamu yang membuat drama ini jadi besar. Aku sudah bilang aku akan tetap menikahimu. Jawabanmu waktu itu, baiklah, ingat? Manda menatap Okan lekat-lekat. Aku menjawab, baiklah, untuk mengakhiri drama memalukan yang kamu ciptakan di depan semua orang, bukan untuk menyetujui syarat gilamu. Pernikahan adalah tentang 2 orang, Okan. Bukan 3. Karena kamu tidak bisa menawarkan pernikahan yang eksklusif untuk kita berdua, maka pernikahan itu batal. Kata-kata Manda telak. Ayah Okan berdeham, mencoba mengambil alih situasi. Manda, sudahlah. Jangan bicara soal uang. Itu tidak elok. Kita ini keluarga. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan baik-baik. Okan hanya apa, Om? Hanya mempermalukan saya dan keluarga saya? Hanya memberikan pilihan antara menerima wanita lain atau dibatalkan di depan umum? Potong Manda, kali ini suaranya sedikit menajam. Saya setuju, ini harus diselesaikan baik-baik. Dan cara yang paling baik adalah dengan menyelesaikan semua tanggung jawab yang ada. Manda kemudian berdiri. Ia berjalan ke sebuah meja kecil di sudut, mengambil kotak bludru merah dari dalam tasnya. Ia kembali ke meja utama dan meletakkan kotak itu di hadapan Okan. Ini, katanya sambil mendorong kotak itu ke seberang meja. Cincung. Aku kembalikan. Aku tidak berhak atas barang ini lagi. Okan menatap kotak itu dengan nanar. Ini adalah simbol kekalahannya. Rasa malunya semakin menjadi-jadi. Dan sekarang, lanjut Manda, kembali duduk, aku menuntut hakku. Sesuai kesepakatan, pihakmu masih memiliki utang sebesar 60 juta rupiah kepadaku untuk menyeimbangkan porsi pembayaran uang muka menjadi 50-50. Mengingat sebagian besar uang muka tidak bisa kembali karena pembatalan mendadak, aku rasa ini adalah jalan tengah yang paling adil. 60 juta? Ibu Okan memekik pelan. Kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kamu ini materialistis sekali, Manda. Aku tidak menyangka kamu serendah ini, mengungkit masalah uang. Seru Okan, mencoba menyerang Manda secara pribadi karena ia sudah kalah telak dalam argumen logika. Manda sudah menduga serangan ini akan datang. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama misteriusnya seperti di hari lamaran. Baiklah, katanya pelan, mengulangi kata saktinya. Kalau begitu, lupakan sejenak soal uang. Aku akan mempertimbangkan untuk tidak mempermasalahkan kerugian finansial ini. Tapi dengan satu syarat. Okan dan keluarganya menatapnya dengan curiga, namun ada secercah harapan di mata mereka. Manda mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya menjadi lebih pelan, namun setiap katanya terdengar sangat jelas dan menusuk. Jika aku memang harus menerimanya sebagai bagian permanen dari hidup kita, dan jika aku harus melupakan semua kerugian ini, maka aku menuntut transparansi penuh. Aku ingin melihat semua rekam medis Anya yang asli dan lengkap. Hasil lab, hasil pindai, diagnosis resmi dari dokter spesialis onkologi, riwayat kemoterapi, semuanya. Sebagai calon anggota keluarga yang kelak akan ikut merawatnya, aku rasa aku punya hak penuh untuk mengetahui kondisinya secara detail agar aku bisa memberikan dukungan yang paling tepat untuknya. Keheningan total kembali menyelimuti ruangan itu. Permintaan Manda begitu logis, begitu masuk akal, sehingga tidak ada celah untuk menolaknya. Jika Anya benar-benar sakit parah, memberikan rekam medisnya seharusnya menjadi hal yang mudah untuk membuktikan ketulusan mereka. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Wajah Okan berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ibunya tampak panik dan gelisah, bertukar pandang dengan suaminya yang juga tampak serba salah. Mereka terpojok. Terjebak dalam sebuah permainan catur di mana Manda baru saja melakukan skakmat. Manda tidak menuduh mereka berbohong. Ia hanya meminta bukti atas cerita yang selama ini mereka gunakan sebagai senjata.
Dan keheningan mereka yang mencekam saat itu adalah sebuah jawaban yang lebih keras daripada teriakan manapun. Keheningan yang mengikuti permintaan Manda untuk rekam medis, hanya adalah keheningan yang paling brutal. Itu adalah suara kebohongan yang terpojok, kepanikan yang tak terucap. Okan dan kedua orang tuanya duduk membeku, wajah mereka adalah kanvas dari rasa malu, keterkejutan, dan ketakutan. Mereka tidak punya jawaban. Tidak ada argumen balasan. Mereka telah kalah telak, bukan oleh emosi, tetapi oleh logika dingin yang tak terbantahkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ayah Okan berdeham, memecah keheningan yang menyiksa. Kami rasa pertemuan ini sudah selesai, katanya dengan suara serak, tidak berani menatap mata siapapun. Ia bangkit, diikuti oleh istrinya yang pucat dan Okan yang tampak hancur. Mereka berjalan keluar dari rumah Manda, tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun, seperti prajurit yang melarikan diri dari medan perang. Pintu yang tertutup di belakang mereka terasa seperti sebuah vonis. Di dalam mobil, barulah bendungan amarah dan saling menyalahkan itu jebol. Ini semua gara-gara kamu, bentak ayah Okan pada putranya. Kebodohanmu menghancurkan nama baik keluarga. Untuk apa kamu melakukan sandiwara memalukan itu? Aku hanya mencoba melakukan hal yang benar. Balas Okan, suaranya meninggi. Aku pikir Manda akan mengerti. Mengerti? Mengerti apa? Bahwa putraku lebih memilih membela seorang pembohong daripada menghargai calon istrinya, hardik ibunya. Sekarang apa yang akan kita katakan pada Manda? Kita tidak mungkin bisa memberikan rekam medis itu. Okan menyandarkan kepalanya di jendela mobil, membiarkan dinginnya kaca meredakan kepalanya yang terasa panas. Ia merasa terkhianati, bukan hanya oleh Manda, tetapi juga oleh Anya. Ia telah membangun sebuah narasi kepahlawanan di kepalanya, dan Manda baru saja meruntuhkannya hingga menjadi debu. Manda bukan lagi wanita lembut dan penurut yang ia kenal. Ia telah berubah menjadi ahli strategi yang dingin dan sangat berbahaya. Merasa terpojok dan putus asa, Okan melakukan hal yang biasa dilakukan orang-orang yang kalah dalam argumen. Ia mencoba memenangkan perang opini. Malam itu juga, ia dan Anya menyusun rencana serangan balasan. Bukan di ruang tamu, melainkan di dunia maya, tempat kebenaran bisa dibengkokkan dan simpati bisa direkayasa. Okan membuka akun media sosialnya. Ia mengunggah sebuah foto hitam putih dirinya yang sedang menatap keluar jendela dengan ekspresi sendu. Di bawahnya, ia menulis sebuah kutipan puitis yang penuh makna ganda. Terkadang, cinta yang paling besar adalah tentang melepaskan. Bukan karena berhenti peduli, tapi karena kamu sadar ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Semoga kamu menemukan bahagiamu. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar. Teman-temannya yang tidak tahu cerita lengkapnya segera memberikan dukungan. Sabar ya, bro, tulis seseorang. Yang kuat, Okan. Wanita yang baik akan mendapatkan pria yang baik, tulis yang lain. Dalam sekejap, Okan berhasil melukis dirinya sebagai korban yang berhati besar. Anya tidak mau ketinggalan. Ia mengunggah sebuah foto lama tangannya yang terpasang selang infus di sebuah klinik, sebuah foto dari saat ia demam berdarah bertahun-tahun lalu. Fotonya diberi filter redup agar terlihat lebih dramatis. Keterangan fotonya lebih menusuk. Aku tidak pernah meminta penyakit ini. Aku juga tidak pernah meminta untuk dicintai. Tapi saat seseorang tulus berjuang untukmu, hargailah. Karena tidak semua orang punya hati untuk memahami pengorbanan sejati. Terima kasih sudah kuat untukku, oh. Kedua unggahan itu bekerja seperti sihir. Mereka menciptakan sebuah narasi di mana Manda adalah pihak antagonis yang kejam. Seorang wanita yang tidak punya hati nurani, karena meninggalkan tunangannya yang sedang berjuang merawat cinta masa lalunya yang sekarat. Beberapa teman Manda bahkan mulai meneleponnya, bertanya dengan ragu-ragu apakah berita itu benar. Manda melihat semua drama itu dari layar ponselnya. Ia melihat kebohongan yang sedang mereka rajut, ia membaca komentar-komentar yang menyudutkannya. Ada sedikit rasa sakit, tetapi rasa itu segera tertutup oleh perasaan muak. Ia tidak akan turun ke level mereka. Ia tidak akan membalas dengan unggahan sindiran atau klarifikasi yang penuh emosi. Ia memilih senjata yang paling kuat, keheningan yang bermartabat. Ia mematikan notifikasi media sosialnya dan fokus pada apa yang benar-benar penting, menyelesaikan semua urusan pembatalan dan merencanakan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Namun, Manda tidak berjuang sendirian. Ia memiliki pahlawan tak terduga yang tidak bisa tinggal diam. Rina, sepupu Manda, adalah orang yang merekam hampir seluruh acara lamaran itu dengan ponselnya. Ia memiliki bukti paling otentik dari apa yang sebenarnya terjadi. Sejak drama di media sosial dimulai, tangannya sudah gatal ingin mengunggah video itu. Aku tidak tahan lagi, Bu, kata Rina pada ibunya,
yang juga merupakan bibi Manda. Mereka memfitnah Manda habis-habisan. Mereka membuatnya seolah-olah dia monster yang tidak punya perasaan. Padahal kita semua lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Okan mempermalukannya. Jangan ikut campur, Rina. Nanti masalahnya malah semakin besar. Biarkan Manda yang menyelesaikannya, nasihat ibunya dengan cemas. Justru karena Manda terlalu baik untuk melawan, makanya kita yang harus membelanya, bantah Rina. Malam itu, setelah melihat unggahan infus Anya yang penuh kepalsuan, kesabarannya habis. Ia membuka galeri videonya, mencari satu klip spesifik. Durasinya hanya 32 detik. Klip itu dimulai dengan Okan yang menggenggam tangan Anya, dan berakhir setelah ia mengucapkan ultimatumnya yang arogan. Kualitas suaranya jernih dan jelas. Tanpa ragu lagi, Rina mengunggah video itu ke akun media sosialnya. Ia tidak menambahkan musik dramatis atau editan yang berlebihan. Hanya video mentah apa adanya. Namun, keterangan yang ia tulis singkat, padat, dan sangat menusuk. Untuk semua yang bertanya-tanya dan termakan drama di media sosial. Ini yang sebenarnya terjadi di acara lamaran sepupuku, Manda. Dengar baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Okan. Biar semua orang tahu siapa korban yang sebenarnya di sini. Ia menekan tombol, unggah. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Hanya beberapa teman dekatnya yang menyukai dan berkomentar. Namun kemudian, satu orang membagikannya. Lalu 10. Lalu 100. Video itu, dengan kekuatan kebenarannya yang telanjang, mulai menyebar seperti api di musim kemarau. Setiap orang yang menontonnya bisa mendengar dengan jelas arogansi dalam suara Okan. Mereka bisa melihat konteks kejadian yang sebenarnya. Badai yang tadinya diarahkan pada Manda, kini berbalik arah dengan kekuatan 10 kali lipat, siap menerjang Okan dan Anya. Dunia maya tidak kenal ampun. Video berdurasi 32 detik itu menjadi viral dalam semalam. Pagi harinya, video itu sudah dibagikan ribuan kali, ditonton oleh ratusan ribu orang, dan dipenuhi oleh ribuan komentar pedas. Narasi yang susah payah dibangun oleh Okan dan Anya hancur dalam sekejap. Unggahan, puitis, Okan kini terlihat seperti omong kosong seorang manipulator. Foto infus Anya kini dicap sebagai aksi mencari simpati yang murahan. Tagar karma untuk Okan dan Manda berhak bahagia mulai menjadi tren. Kolom komentar di akun Okan dan Anya dibanjiri hujatan. Wow, jadi ini, pengorbanan, yang kamu maksud? Mempermalukan calon istrimu di depan semua orang? Pria macam apa kamu ini? Akting sakitnya totalitas banget Mbak Anya. Sampai lupa kalau di era digital semua bisa direkam. Cepat sembuh ya dari penyakit, cari perhatiannya. Salut untuk Manda. Jawaban, baiklah, itu adalah respons paling berkelas yang pernah kulihat. Dia tidak perlu teriak-teriak untuk menunjukkan siapa pemenangnya. Teman-teman yang tadinya memberi simpati pada Okan, kini berbalik arah. Beberapa menghapus komentar dukungan mereka, yang lain mengirim pesan pribadi yang menuntut penjelasan. Dunia Okan terasa jungkir balik. Ia yang tadinya merasa sebagai pahlawan, kini menjadi musuh publik nomor 1. Konsekuensi tidak hanya berhenti di dunia maya. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa aneh. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya ramah, kini menatapnya dengan pandangan canggung atau menghindarinya sama sekali. Siang harinya, ia dipanggil ke ruangan atasannya. Okan, kata atasannya dengan nada serius, saya tidak ingin ikut campur urusan pribadimu. Tapi video itu sudah menyebar di grup kantor. Beberapa klien penting kita juga sudah melihatnya. Ini menciptakan citra yang sangat tidak baik bagi perusahaan. Untuk sementara, proyek besar yang kamu pimpin akan saya alihkan ke tim lain sampai situasi ini mereda. Itu adalah pukulan telak. Proyek itu adalah hasil kerja kerasnya selama setahun terakhir. Kehilangan proyek itu bukan hanya berarti kehilangan bonus, tetapi juga kehilangan reputasi profesionalnya. Di saat yang sama, ayahnya menelepon dengan suara marah. Beberapa rekan bisnis dan teman komunitasnya menanyakan perihal video memalukan itu, membuat ayahnya harus menanggung malu di lingkungan sosialnya. Kehancuran Okan tidak lagi bersifat abstrak, tetapi sudah sangat nyata dan menyakitkan. Di tengah badai itu, Manda justru menemukan kedamaian. Atas saran Arya, ia menonaktifkan sementara semua akun media sosialnya. Ia tidak ingin menikmati penderitaan Okan, ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat orang lain menderita, melainkan dengan menjadi bahagia. Dengan tekad baru, ia mulai fokus pada mimpinya. Sebagian uang muka vendor yang berhasil dikembalikan, ia kumpulkan. Ditambah dengan tabungannya, ia memiliki modal yang cukup untuk memulai sebuah langkah besar.
Ia selalu bermimpi memiliki sebuah butik kecil, tempat ia bisa menyalurkan kecintaannya pada mode dan desain. Dulu, rencana ini selalu ia tunda karena ingin fokus pada persiapan pernikahan. Sekarang, tidak ada lagi yang menahannya. Ia mulai mencari-cari ruko kecil yang disewakan. Proses ini membawanya bertemu dengan seorang agen properti yang direkomendasikan temannya. Namanya Ardi. Seorang pria yang tenang, profesional, dan memiliki senyum yang tulus. Berbeda dengan Okan yang selalu meledak-ledak dan mendominasi, Ardi adalah seorang pendengar yang baik. Jadi, konsep butik yang Ibu Manda inginkan seperti apa? Tanya Ardi saat mereka mengunjungi sebuah lokasi potensial di sebuah jalan yang cukup ramai. Saya ingin butik yang tidak terlalu besar, tapi terasa hangat dan personal. Dengan sentuhan gaya minimalis tapi tetap elegan. Jelas Manda dengan antusias, matanya berbinar saat membayangkan mimpinya. Ardi mengangguk-angguk, mendengarkan dengan saksama. Saya mengerti. Lokasi ini sepertinya cocok. Cahaya mataharinya bagus di sore hari. Saya punya kenalan desainer interior yang hebat, jika Ibu butuh bantuan untuk tata letak. Interaksi mereka murni profesional, tetapi Manda merasa nyaman. Ardi tidak mengenalnya, ia tidak tahu drama yang baru saja Manda lalui. Di mata Ardi, ia hanyalah seorang calon pengusaha yang penuh semangat. Dan citra baru itu terasa sangat menyegarkan. Menjadi Manda si perintis butik, bukan Manda korban drama lamaran. Sementara itu, Okan semakin terpuruk dalam keputusasaan. Reputasinya hancur, pekerjaannya terancam, dan hubungannya dengan Anya pun mulai retak karena tekanan dari segala arah. Suatu malam, saat ia tidak bisa tidur, ia membuka akun media sosial Rina, sepupu Manda. Di sana, ia melihat sebuah unggahan baru. Foto Manda yang sedang tersenyum lebar sambil memegang kunci sebuah ruko. Keterangan fotonya berbunyi, "Selamat untuk langkah barunya, Kak Manda. Tidak sabar melihat butik impianmu terwujud. Awal baru wanita hebat." Melihat Manda tersenyum begitu lepas, begitu bahagia, tanpa dirinya, sebuah perasaan aneh menusuk hati Okan. Bukan lagi amarah, melainkan penyesalan yang pedih bercampur dengan rasa iri. Ia telah membuang wanita itu. Ia telah menghancurkan masa depan mereka demi sebuah kebohongan dan egonya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang tunangan, ia telah kehilangan jangkar dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, Okan mencari nomor Manda. Ia sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia hanya ingin mendengar suara Manda, ingin meminta maaf, ingin memutar kembali waktu. Ia mencoba menelepon, tetapi panggilannya langsung dialihkan. Putus asa, ia mengetik sebuah pesan singkat, pesan yang sangat berbeda dari semua pesan arogannya seminggu yang lalu. "Manda, tolong angkat. Kita perlu bicara. Aku salah." Pesan singkat Okan yang penuh permohonan itu tidak pernah mendapat balasan. Manda membacanya, merasakan secercah emosi yang aneh, bukan kasihan, melainkan sebuah penegasan bahwa keputusannya adalah benar. Ia lalu menghapus utas percakapan itu dan kembali fokus pada dunianya yang baru. Sementara Manda sibuk memilih warna cat untuk dinding butiknya dan berdiskusi dengan Ardi tentang tata letak rak pajangan, dunia Okan dan Anya justru mulai runtuh dari dalam. Kemenangan semu yang mereka rasakan setelah acara lamaran itu, kini terasa seperti racun yang bekerja lambat. Badai di media sosial telah mengubah mereka menjadi paria. Mereka tidak bisa lagi pergi ke kafe atau pusat perbelanjaan favorit, tanpa mendapatkan tatapan sinis atau bisikan-bisikan tajam. Fantasi menjadi pasangan heroik yang melawan dunia kini, telah digantikan oleh kenyataan pahit sebagai pasangan manipulatif yang dikucilkan. Tekanan ini mulai menggerogoti fondasi hubungan mereka yang memang sudah rapuh. Masalah pertama adalah uang. Dengan proyek besarnya yang dialihkan, Okan tidak hanya kehilangan bonus yang ia andalkan, tetapi juga semangat kerjanya. Ia menjadi murung dan mudah tersinggung. Di saat yang sama, gaya hidup Anya sama sekali tidak berubah. Ia masih menuntut makan malam di restoran mahal, membeli tas baru, dan merengek meminta biaya untuk perawatan kesehatan alternatif yang ia klaim dapat mengurangi stresnya. "Aku butuh uang untuk sesi akupunktur dan spa relaksasi, Okan. Dokter bilang stres ini bisa memicu sel kankernya aktif lagi," kata Anya suatu sore, sambil menunjukkan brosur sebuah spa mewah. "Lagi?" sahut Okan dengan nada letih. "Bulan ini kamu sudah 3 kali ke spa, Nya. Kita harus berhemat. Kondisi di kantor sedang tidak bagus." Wajah Anya yang tadinya manis langsung berubah masam. "Berhemat? Jadi sekarang kamu mau mengorbankan kesehatanku demi uang? Dulu kamu janji akan melakukan apa saja untukku. Apa semua itu bohong?" Argumen seperti ini menjadi menu sehari-hari. Anya sangat lihai memainkan kartu, korban sakit, Nya,
Dan Okan, yang rasa bersalahnya sudah mendarah daging, seringkali akhirnya mengalah. Namun, benih kecurigaan yang ditanam oleh Manda di malam rapat itu mulai tumbuh. Setiap kali Anya mengeluh sakit setelah mereka bertengkar, atau setiap kali ia menolak saat Okan menawarkan untuk menemaninya ke dokter spesialis, sebuah alarm kecil berbunyi di benak Okan. Retakan semakin besar saat masalah eksternal ikut campur. Suatu hari, Okan menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar tegas dan dingin. Itu adalah agen penagih utang dari sebuah bank. "Selamat siang, apa saya bicara dengan Bapak Okan? Kami menghubungi Anda terkait tunggakan kartu kredit atas nama saudari Anya. Karena nomor kontak beliau tidak bisa dihubungi dan alamat Anda terdaftar sebagai alamat korespondensi, kami terpaksa menghubungi Anda." Okan mengerutkan kening. "Tunggakan? Tunggakan untuk apa?" "Total tunggakan sebesar 75 juta rupiah, Pak. Terdiri dari beberapa transaksi di klinik bedah estetika dan sebuah biro perjalanan mewah tahun lalu." Dunia Okan seakan berhenti berputar. Bedah estetika? Perjalanan mewah? Tahun lalu? Ia mencoba mengingat-ingat. Tahun lalu adalah masa-masa di mana Anya mengaku kondisinya sedang sangat buruk. Masa di mana ia harus menjalani serangkaian pengobatan intensif yang membuatnya harus beristirahat total. Bagaimana mungkin ia melakukan semua itu? "Pasti ada kesalahan," kata Okan dengan suara bergetar. "Dia sedang sakit parah tahun lalu. Data kami menunjukkan transaksi dilakukan di Swiss pada bulan September, Pak. Untuk pembelian paket wisata dan beberapa barang mewah," jawab si penagih dengan nada datar. Setelah menutup telepon, Okan duduk terdiam. Kepalanya pening. Swiss. Bulan September. Ia ingat betul, pada bulan September tahun lalu, Anya menangis padanya di telepon, mengatakan bahwa dokter menyarankan perawatan khusus di luar kota yang sangat mahal, dan ia tidak tega membebani Okan. Okan, yang merasa sangat bersalah, mentransfer 20 juta rupiah ke rekening Anya untuk membantu biaya pengobatan itu. Jadi uang itu ia gunakan untuk berlibur? Kecurigaan itu kini berubah menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk mencari kebenaran. Malam itu, saat Anya sedang pergi keluar untuk bertemu dengan kelompok dukungan sesama penderita kanker, sebuah alasan yang kini terdengar sangat sumbang di telinga Okan, ia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai menggeledah apartemen Anya. Ia membuka laci meja riasnya, lemari pakaiannya, tumpukan majalah di bawah tempat tidur. Awalnya ia tidak menemukan apa-apa. Hanya tumpukan bon belanja dan kosmetik mahal. Okan hampir menyerah, merasa dirinya paranoid. Namun kemudian, matanya tertuju pada sebuah kotak sepatu tua yang tersimpan di bagian paling atas lemari. Kotak itu tampak tidak pada tempatnya di antara tas-tas bermerek. Dengan jantung berdebar kencang, ia menurunkan kotak itu. Debu tipis menyelimutinya. Ia membukanya. Di dalamnya, bukanlah sepatu, melainkan setumpuk dokumen yang tersimpan di dalam sebuah map plastik bening. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan isi map itu. Dokumen pertama yang ia lihat adalah sebuah surat keterangan sakit. Kop suratnya memang dari sebuah klinik, tetapi dokter yang menandatanganinya adalah seorang dokter umum, bukan spesialis onkologi. Diagnosis yang tertulis pun sangat umum dan tidak spesifik. Di belakang surat itu, terselip sebuah bukti transfer bank. Pengirimnya adalah Anya, dan penerimanya adalah dokter umum tersebut. Jumlahnya sangat besar. Itu bukan biaya konsultasi. Itu adalah uang tutup mulut. Lembar berikutnya membuat darah Okan seakan berhenti mengalir. Itu adalah salinan laporan bank milik Anya. Ia melihat aliran dana masuk dan keluar. Ia melihat transfer 20 juta darinya, dan beberapa hari kemudian, ada penarikan dalam jumlah besar di sebuah penukaran mata uang asing. Lalu, ada serangkaian tagihan kartu kredit dari Jenewa, Swiss. Hotel bintang 5, restoran mewah, butik desainer. Di bagian paling bawah tumpukan dokumen itu, tersimpan sesuatu yang paling menyakitkan. Sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, Anya menulis semua kebohongannya. Rencananya, bagaimana cara memanipulasi rasa bersalah Okan. Ada satu kalimat yang digarisbawahi dengan pulpen merah, seolah menjadi moto hidupnya. Pria bodoh yang merasa bersalah adalah tambang emas yang tak akan pernah kering. Okan terduduk lemas di lantai. Suara bising kota dari luar jendela seakan lenyap. Yang terdengar hanyalah suara napasnya yang memburu dan kertak giginya yang bergemeletup. Semuanya bohong. Penyakit itu, penderitaan itu, ketidakmampuannya memiliki anak. Semuanya adalah sebuah sandiwara raksasa yang telah ia percayai selama bertahun-tahun. Sandiwara yang telah membuatnya kehilangan segalanya.
Sandiwara yang membuatnya membuang satu-satunya wanita yang tulus mencintainya, Manda. Rasa sakit, amarah, dan penyesalan yang luar biasa menghantamnya secara bersamaan. Ia bukan seorang pahlawan. Ia adalah orang paling bodoh di dunia. Ia telah menjadi pion dalam permainan licik seorang wanita penipu. Wajah Manda yang tenang saat meminta rekam medis itu terlintas di benaknya. Manda pasti sudah curiga sejak awal. Betapa bodohnya ia yang justru memarahi Manda saat itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu depan. Anya sudah pulang. Okan bangkit perlahan, tangannya masih memegang buku catatan kecil itu. Wajahnya dingin dan kosong. Pertunjukan akan segera berakhir. Dan ia akan menjadi orang yang menurunkan tirainya. Pintu apartemen terbuka. Anya masuk sambil bersenandung kecil, menenteng sebuah kantong belanja dari butik ternama. Wajahnya tampak ceria, sama sekali tidak menunjukkan raut wajah seseorang yang baru saja menghadiri pertemuan dukungan yang emosional. Sayang, aku pulang. Coba tebak aku beli apa? Kalimatnya terhenti saat ia melihat Okan berdiri di tengah ruang tamu. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu dari koridor. Okan berdiri diam seperti patung, dan di kakinya, tergeletak isi dari kotak sepatu rahasianya. Ekspresi Anya langsung berubah. Senyumnya lenyap, matanya membelalak ngeri. Kantong belanja yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk pelan. Okan, apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Okan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat buku catatan kecil di tangannya. Aku sedang membaca sebuah cerita yang sangat menarik, Nya, katanya dengan suara yang anehnya tenang, suara yang kosong dari semua emosi. Cerita tentang seorang pria bodoh dan tambang emasnya. Wajah Anya menjadi pucat pasi. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Tapi refleks pertamanya adalah berbohong. Itu bukan apa-apa. Itu cuma tulisan iseng. Kamu salah paham. Salah paham? Okan tertawa, tetapi tawa itu terdengar seperti ringkikan penuh luka. Ia berjalan mendekat, mengambil bukti transfer ke dokter umum itu dan laporan bank dari Swiss. Lalu ini apa? Biaya pengobatan di Swiss? Sejak kapan bedah hidung dan belanja tas desainer dihitung sebagai kemoterapi? Anya mundur selangkah. Otaknya bekerja cepat, mencari jalan keluar. Ia memutuskan untuk mencoba senjata andalannya untuk terakhir kali, air mata dan manipulasi. Aku bisa jelaskan. Isaknya, air mata langsung membanjiri pipinya. Aku memang tidak sakit kanker. Tapi aku sakit. Okan, aku sakit hati. Saat kamu meninggalkanku dulu, duniaku hancur. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu dan tidak mau kehilanganmu. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, Okan mungkin akan luluh. Tapi tidak lagi. Ia sudah melihat kebenaran yang telanjang, dan semua air mata Anya kini terlihat palsu dan menjijikan. Cinta? Desisnya. Kamu menyebut penipuan ini cinta? Kamu membiarkanku hidup dalam rasa bersalah selama bertahun-tahun. Kamu membuatku menghancurkan hubunganku dengan wanita yang baik. Kamu membuatku mempermalukan keluargaku. Semua itu karena cinta? Melihat air matanya tidak mempan, topeng rapuh Anya mulai retak. Kepanikan di matanya berganti dengan kilat amarah yang dingin. Ya, memangnya kenapa? Hardiknya, suaranya kini tajam dan tidak lagi dibuat-buat. Salahmu sendiri. Salahmu sendiri kenapa kamu begitu bodoh dan mudah sekali dibohongi. Pria sepertimu memang pantas untuk dimanfaatkan. Pengakuan itu, yang diucapkan dengan begitu enteng dan tanpa penyesalan, adalah tamparan terakhir bagi Okan. Wanita yang selama ini ia puja sebagai martir yang rapuh, kini berdiri di hadapannya sebagai monster yang sebenarnya. Semua sisa perasaan yang ia miliki untuk Anya menguap seketika, berganti menjadi rasa muak yang tak terkira. Keluar, kata Okan dengan suara rendah dan berbahaya. Apa? Ini juga apartemenku. Aku bilang, keluar. Bentak Okan, amarahnya akhirnya meledak. Ia menyambar tas dan kantong belanjaannya, melemparkannya keluar pintu. Ambil barang-barangmu dan pergi dari hidupku. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Anya menatapnya dengan kebencian murni. Tidak ada lagi air mata. Baik, aku akan pergi. Tapi jangan harap kamu bisa kembali pada Manda. Wanita seperti dia tidak akan pernah mau menerima kembali pria bodoh dan lemah sepertimu. Setelah melemparkan hinaan terakhirnya, Anya pergi, membanting pintu di belakangnya. Okan ditinggal sendirian di tengah apartemen yang berantakan, dikelilingi oleh puing-puing kebohongan. Keheningan yang menyusul terasa lebih menyakitkan daripada teriakan mereka tadi. Ia jatuh terduduk di sofa,
menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semuanya hilang. Manda, Anya, karirnya, harga dirinya, keluarganya yang kini menanggung malu. Ia telah mengorbankan segalanya untuk sebuah ilusi. Penyesalan yang ia rasakan begitu besar, begitu menyesakan, hingga ia merasa sulit bernapas. Bayangan wajah Manda terus berkelebat di benaknya. Wajah Manda saat menerima cincinnya dengan bahagia. Wajah Manda yang tenang dan dingin saat membongkar kelemahannya di ruang rapat. Wajah Manda yang tersenyum lepas di foto butik barunya. Manda adalah kebenaran, sementara Anya adalah kebohongan. Dan ia dengan bodohnya telah memilih kebohongan. Didorong oleh sisa-sisa keputusasaan, sebuah pikiran gila muncul di kepalanya. Ia harus bertemu Manda. Bukan untuk meminta kembali. Ia tahu itu tidak mungkin. Ia hanya ingin Manda mendengar kebenarannya langsung dari mulutnya. Ia ingin Manda tahu bahwa ia adalah korban penipuan, meskipun ia juga sadar bahwa ia adalah pelaku dari penderitaan Manda. Ia butuh pengampunan, atau setidaknya, sebuah penutupan. Okan menyambar kunci mobilnya. Hujan mulai turun di luar, seolah langit ikut menangisi kebodohannya. Ia mengemudi tanpa arah, hingga akhirnya ia sadar mobilnya sudah terparkir tak jauh dari ruko baru milik Manda. Lampu di dalam butik itu masih menyala. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet Manda di dalam, sedang merapikan beberapa pakaian di rak. Ada orang lain di sana. Seorang pria. Ardi. Mereka tampak tertawa sambil membicarakan sesuatu. Pemandangan itu seperti belati lain yang menusuk jantung Okan. Manda sudah bahagia. Ia sudah melanjutkan hidupnya. Okan menunggu di dalam mobil, membiarkan hujan mengguyur kaca depan. Ia menunggu sampai ia melihat Ardi pamit dan berjalan menjauhi butik. Inilah kesempatannya. Dengan langkah berat, ia keluar dari mobil, membiarkan tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Ia berdiri di depan pintu kaca butik itu. Manda, yang sedang mematikan beberapa lampu, melihatnya dan tampak terkejut. Dengan ragu, Manda membuka sedikit pintunya. "Okan, kamu mau apa di sini?" tanya Manda, suaranya waspada. Okan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Manda, wanita yang pernah begitu ia cintai, wanita yang telah ia hancurkan hatinya. Tanpa pikir panjang, ia berlutut di trotoar yang basah, di hadapan Manda. "Manda, maafkan aku," rintihnya, air hujan bercampur dengan air mata di wajahnya. "Aku dibohongi, men. Semua tentang Anya, penyakitnya, semuanya bohong. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Tapi tolong, kamu harus percaya padaku." Tepat saat Okan menumpahkan semua pengakuan dan penyesalannya, sebuah payung terbuka di atas kepala Manda. Ardi telah kembali. Rupanya ia hanya pergi ke mobil untuk mengambil payung yang tertinggal. Ia menatap Okan yang berlutut dan basah kuyup dengan tatapan bingung, lalu beralih ke Manda yang berdiri kaku. "Manda, kamu tidak apa-apa?" tanya Ardi dengan suara tenang dan protektif. "Siapa pria ini?" Hujan turun semakin deras, menciptakan tirai tipis antara dunia di dalam butik yang hangat dan trotoar yang dingin dan basah. Untuk sesaat, Manda hanya bisa menatap Okan yang berlutut di hadapannya. Pria yang pernah menjadi pusat dunianya, kini terlihat begitu asing dan menyedihkan. Pakaian mahalnya basah kuyup dan menempel di tubuhnya, rambutnya lepek, dan wajahnya adalah topeng penderitaan yang kacau. Di sebelahnya, Ardi berdiri dengan tenang, payung di tangannya menjadi satu-satunya pelindung di tengah badai kecil itu. Pertanyaan Ardi yang sederhana, "Siapa pria ini?" menggema di benak Manda, menggarisbawahi betapa jauh Okan telah terlempar dari hidupnya. Manda menarik napas pelan, mengusir sisa-sisa keterkejutan. Ia tidak merasakan gelombang amarah, atau bahkan percikan cinta lama. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelelahan yang mendalam, dan keinginan kuat untuk mengakhiri bab ini selamanya. Ia menoleh pada Ardi, memberinya senyum kecil yang menenangkan. "Tidak apa-apa, Ar. Bisa tolong tunggu sebentar di dalam? Aku hanya perlu menyelesaikan satu urusan terakhir," katanya lembut. Ardi menatapnya, mencari keraguan atau ketakutan di mata Manda. Saat ia tidak menemukan apapun selain ketegasan, ia mengangguk. "Tentu. Aku di dalam kalau kamu butuh apa-apa." Ia menyerahkan payung itu pada Manda dan melangkah masuk ke dalam butik, memberikan mereka ruang, namun tetap berada dalam jangkauan. Kini hanya ada mereka berdua. Manda memegang payung itu, sebagian besar menaungi dirinya, dan sebagian kecil menaungi kepala Okan yang masih tertunduk. Sebuah gestur kemanusiaan terakhir, bukan cinta. "Berdirilah, Okan," kata Manda, suaranya tenang tanpa getaran. "Kamu tidak perlu berlutut." Okan mendongak, matanya yang merah dan putus asa mencari pengampunan di wajah Manda.
Manda, aku bersumpah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar percaya padanya. Aku bodoh. Aku tahu aku bodoh. Aku percaya padamu, potong Manda. Kalimat itu membuat Okan tertegun. Secercah harapan menyala di dadanya. Kamu percaya? Iya, lanjut Manda, tatapannya tidak goyah. Aku percaya kamu dibohongi oleh Anya. Aku percaya kamu adalah korban dari manipulasi liciknya. Tapi, Okan, itu tidak mengubah apapun. Harapan di mata Okan meredup secepat ia menyala. Apa maksudmu? Kalau kamu tahu aku juga korban? Kebohongan Anya adalah masalahnya sendiri. Jelas Manda, suaranya setajam dan sejernih kristal. Tapi keputusan yang kamu ambil di hari lamaran itu, di hadapan keluargaku, keluargamu, dan semua teman kita, itu adalah 100% pilihanmu. Anya tidak memegang pistol di kepalamu saat kamu mengucapkan ultimatum itu. Dia tidak menulis naskah untukmu. Kamulah yang memilih untuk mempermalukanku. Okan mencoba membantah. Tapi aku melakukannya karena aku merasa bertanggung jawab atas penyakitnya. Aku. Dan disitulah letak masalah terbesarmu. Okan, kata Manda, nadanya kini beralih dari penjelasan menjadi sebuah diagnosis yang tajam. Kamu tidak memilihku bukan karena kamu dibohongi, tapi karena kamu lemah. Kamu begitu terobsesi dengan citra dirimu sebagai pahlawan yang berkorban, sehingga kamu rela mengorbankan wanita yang nyata-nyata ada di sampingmu. Kamu lebih memilih lari ke dalam drama masa lalu yang semu daripada bekerja keras membangun masa depan yang jujur dan nyata bersamaku. Pilihanmu bukan antara aku dan Anya. Pilihanmu adalah antara hubungan yang sehat dan egomu sendiri. Dan kamu memilih egomu. Setiap kata Manda adalah sebuah paku yang menancap tepat di jantung kebenaran yang selama ini coba Okan hindari. Ia tidak bisa membantah. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua alasan yang ia siapkan di kepalanya terdengar, seperti rengekan anak kecil di hadapan analisis Manda yang dewasa dan menusuk. Aku minta maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya yang bergetar. Manda mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku sudah memaafkanmu, Okan. Sudah lama. Aku memaafkanmu bukan agar kamu bisa merasa lebih baik. Aku memaafkanmu agar aku bisa merasa lebih baik. Agar aku bisa melepaskan semua beban dan amarah dari hatiku. Agar aku bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa memikirkanmu lagi. Pengampunanku adalah untuk kedamaianku sendiri, bukan untuk memberimu kesempatan kedua. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak yang lebih tegas di antara mereka. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri suatu hari nanti, dan menjadi pria yang lebih baik. Tapi perjalananmu itu bukan lagi urusanku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dengan itu, Manda berbalik. Ia berjalan meninggalkan Okan yang masih terpaku di tempatnya. Ia melangkah kembali ke ambang pintu butiknya yang terang, tempat Ardi menunggunya dengan tatapan penuh pengertian. Manda melangkah masuk ke dalam kehangatan itu, lalu ia menarik pintu kaca yang berat itu hingga tertutup. Okan mendongak tepat pada waktunya untuk mendengar suara yang paling menghancurkan di dunia. Suara klik pelan dari kunci yang diputar. Pintu itu kini terkunci. Manda telah secara harfiah dan kiasan menutup pintu untuknya. Ia tetap berlutut di sana untuk waktu yang lama, membiarkan hujan yang dingin mengguyur tubuhnya. Dari balik pintu kaca yang berembun, ia bisa melihat siluet Manda dan Ardi yang sedang berbicara. Ia melihat Manda tertawa kecil, sebuah tawa yang sudah lama tidak ia dengar. Tawa yang dulu menjadi miliknya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena Anya telah menipunya, tetapi karena ia sendiri yang telah memilih jalan ini. Ia sendirian di tengah hujan, di luar pintu kebahagiaan yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti biasanya, adalah hakim yang paling adil. Ia membagikan ganjaran dan konsekuensi dengan takaran yang sangat pas kepada setiap tokoh dalam drama yang telah usai itu. Nasib Anya adalah yang pertama menemui titik terendahnya. Setelah diusir oleh Okan, kebohongannya yang spektakuler menjadi konsumsi publik. Kisahnya tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga diangkat oleh beberapa portal berita online. Puncaknya adalah ketika dokter umum yang pernah ia suap, karena takut izin praktiknya dicabut, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dan melaporkan Anya atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Okan, dalam usahanya mencari semacam penebusan, juga memberikan kesaksian yang memberatkan. Anya dinyatakan bersalah. Ia tidak dipenjara, tetapi hukumannya adalah ganti rugi finansial yang sangat besar kepada dokter tersebut dan juga Okan. Ia harus menjual apartemen dan semua barang mewahnya. Namun, hukuman terberatnya bukanlah dari pengadilan, melainkan dari masyarakat. Ia dicap sebagai penipu ulung.
Wajah cantiknya kini menjadi simbol kelicikan. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya, tidak ada lagi teman yang percaya padanya. Ia hidup dalam keterasingan, terus-menerus dihantui oleh reputasinya yang hancur. Karmanya adalah ia yang selalu hidup dari memanipulasi kepercayaan orang lain, kini menjadi orang yang tidak akan pernah bisa dipercaya lagi oleh siapapun. Sementara itu, Okan sedang menjalani hukumannya sendiri, sebuah hukuman yang ia ciptakan dari penyesalannya. Ia pindah kerja ke perusahaan yang lebih kecil, di posisi yang jauh di bawah jabatannya dulu. Ia harus menjual mobilnya untuk membantu membayar utang-utang yang sempat menumpuk. Namun, kerugian materi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian batin. Setiap hari ia hidup dengan bayang-bayang kebodohannya. Ia menjadi pria yang pendiam dan penyendiri. Hubungannya dengan keluarganya merenggang, masih dibayangi oleh rasa malu dan kekecewaan. Sesekali, saat jam makan siang, ia akan berjalan melewati area ruko tempat butik Manda berada. Ia tidak pernah berani mendekat. Ia hanya akan berdiri di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. Ia melihat butik yang dinamai Mekar, itu selalu ramai oleh pelanggan. Ia melihat papan nama yang elegan, pajangan di etalase yang selalu berganti dan terlihat indah. Terkadang, ia melihat Manda melalui jendela kaca, sedang melayani pelanggan dengan senyum ramah, atau sedang tertawa bersama para pegawainya. Ia melihat Manda yang bersinar, Manda yang mandiri, Manda yang utuh tanpa dirinya. Pemandangan itu adalah pengingat abadi dari kebahagiaan yang telah ia sia-siakan. Itulah karmanya, menjadi penonton seumur hidup dari kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Dan Manda, ia benar-benar mekar. Butiknya sukses melampaui ekspektasinya. Ia tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga menjual kepercayaan diri dan inspirasi. Kisahnya yang sempat viral justru menjadi daya tarik. Banyak wanita datang ke butiknya, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk sekadar bertemu dan menyapanya, melihat secara langsung sosok wanita kuat yang mereka kagumi. Hubungannya dengan Ardi juga berkembang dengan indah. Berbeda dengan hubungannya yang penuh drama dengan Okan, hubungannya dengan Ardi adalah sebuah pelabuhan yang tenang. Mereka membangun ikatan di atas dasar saling menghargai, komunikasi yang jujur, dan dukungan tanpa syarat. Ardi mencintai Manda bukan karena ingin menyelamatkannya, tetapi karena ia mengagumi kekuatan Manda untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka adalah partner dalam arti yang sesungguhnya. Malam itu, tepat 1 tahun sejak pembukaan butik Mekar, sebuah perayaan kecil diadakan. Seluruh keluarga Manda berkumpul. Ayah, ibu, dan kakaknya, Arya, menatap Manda dengan penuh kebanggaan. Ardi berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. Di puncak acara, Manda berdiri untuk mengucapkan beberapa patah kata. Terima kasih untuk semua yang sudah datang. Mulainya, suaranya jernih dan penuh rasa syukur. 1 tahun yang lalu, saya memulai semuanya dari nol, dari puing-puing. Banyak orang mengira hidup saya sudah berakhir. Tapi saya belajar satu hal penting. Terkadang, akhir dari sesuatu yang kita pikir adalah segalanya, sebenarnya hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Ia menatap Ardi, lalu ke keluarganya. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari keberanian untuk membangunnya sendiri. Butik ini bukan hanya sebuah bisnis. Ini adalah bukti bahwa dari setiap keretakan, selalu ada cahaya yang bisa masuk. Dan dari setiap badai, selalu ada bunga yang bisa kembali mekar. Semua orang bertepuk tangan. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Manda tersenyum. Senyumnya begitu tulus, begitu damai, dan begitu penuh kemenangan. Ia tidak lagi memikirkan Okan ataupun Anya. Masa lalu itu hanyalah sebuah bab yang telah lama ia tutup. Kini, ia sedang sibuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya, sebuah kisah yang jauh lebih indah, yang ia tulis sendiri dengan tinta kebahagiaan dan harga diri. Dan ia tahu, kisah ini baru saja dimulai.